Oke, selamat pagi, siang, malam, rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi. Pada bagian kedua ini, masih kita akan membahas terkait prinsip-prinsip dalam penulisan. Sekarang video kedua ini akan sedikit membahas mengenai hal lebih detail, yaitu terkait dengan menulis sendiri yang ada di judul video pembelajaran ini. Oke, terkait dengan menulis. Komunikasi melalui tulisan berbeda dengan komunikasi lisan. Komunikasi lisan akan sangat terbantu dengan gerakan tubuh, bahasa tubuh, dan juga mimik wajah. Sedangkan tulisan sangat berbeda. Tulisan hanya bergantung pada tulisan itu sendiri, tidak ada faktor lain seperti komunikasi lisan. Jadi hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwasanya ada faktor-faktor pendukung lain pada saat kita menggunakan media komunikasi lisan. Salah satunya adalah terkait dengan presentasi. Sedangkan untuk media komunikasi tulisan, kita tidak memiliki banyak faktor untuk mendukung komunikasi tulisan kita sendiri. Jika kita menggunakan perangkat laptop dalam menulis, tentunya terkait dengan gaya menulis ataupun style menulis, itu tidak akan berpengaruh banyak. Akan berbeda pada saat kita menggunakan tulisan tangan. Maka ada faktor lain yang akan mempengaruhi proses komunikasi kita melalui media tulisan ini. Salah satunya adalah terkait dengan baik apa tidak tulisan tangan yang kita buat, seringkali itu menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam memahami komunikasi dalam bentuk tulisan. Oke, dalam memahami media komunikasi melalui tulisan ini, sebelumnya saya ingin mengajak rekan-rekan untuk membayangkan gitu ya, apa hubungannya penonton film dan target pembaca. Pertama, ada pertanyaan, menurut kalian mengapa ada batasan umur dalam merekomendasikan penonton pada sebuah film? Silahkan, kalian bisa pause video ini dan coba pikirkan, apa jawabannya? Mengapa ada batasan umur dalam merekomendasikan penonton sebuah film? Lalu pertanyaan kedua adalah, apa yang terjadi jika kita menonton film untuk anak kecil atau sebaliknya, anak kecil menonton terkait dengan tontonan untuk orang dewasa? Nah, silakan coba kalian pikirkan kira-kira apa jawabannya. Tentunya terkait dengan jawaban-jawaban itu sangat erat hubungannya dengan bagaimana kita memahami prinsip-prinsip dalam menulis. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, tentunya batasan umur sendiri akan sangat mempengaruhi cara ataupun upaya dalam mendesain film tersebut. Bahasa yang digunakan, terus footage yang digunakan, tentunya berbeda umur, maka akan berbeda karakteristik. Begitu juga dengan tulisan. Untuk siapa tulisan ini kita buat akan sangat mempengaruhi cara penulisan kita. Termasuk maksud penulisannya. Pada saat menulis hal yang deskriptif seperti gambaran umum wilayah, maka tulisan kita akan memiliki ton lebih datar. Berbeda pada saat kita ingin menulis hal-hal yang ingin kita rekomendasikan, tentunya tulisan-tulisan kita akan lebih persuasif atau lebih meyakinkan. Nah, menurut saya tadi gitu ya, target pembaca itu menjadi hal yang sangat penting di awal pada saat kita ingin memulai menulis. Masih menghubungkan antara film dengan menulis, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah kalian pernah menonton sebuah film yang tidak jelas alur ceritanya? Lalu, apa yang kalian rasakan setelah menonton? Dan pertanyaan terakhir adalah, apa komentar pertama kalian setelah menonton? Tentunya untuk saya sendiri secara pribadi, saya akan merasa bingung pada saat menonton film yang tidak jelas alur ceritanya. Dan pasti komentar pertama saya setelah menonton adalah, film tidak jelas, itu mungkin yang paling umum saya ucapkan pada saat setelah menonton film yang tidak jelas. Lalu, apa komentar saya setelah menonton? Tentunya
kemungkinan besar saya tidak akan merekomendasikan film ini untuk rekan-rekan teman-teman saya yang lain. Lalu Pak, apa hubungannya dengan menulis? Terkait dengan menulis, hubungannya dengan struktur dalam menulis. Hal itu juga muncul pada tulisan yang tidak memiliki alur yang jelas. Media tulisan tidak hanya beda dengan sebuah cerita, sehingga penulisan yang kita lakukan harusnya memiliki alur. Dalam hal ini yang kita sebut sebagai tulisan yang terstruktur. Nah, penting sebenarnya memahami ini dulu gitu ya, sebelum kita memahami banyak hal terkait tulisan. Hal yang ingin saya tekankan di sini adalah terkait dengan bagaimana kita memahami tulisan itu supaya lebih terstruktur. Bagaimana penulisan yang lebih umum sampai ke tulisan yang lebih khusus. Oke, menurut saya hal yang paling penting dalam materi pembelajaran ini adalah tadi terkait dengan bagaimana kita memahami menulis itu juga memiliki alur, memiliki struktur. Bagaimana di dalam dunia planning sendiri biasanya kita membahas tulisan itu dari hal yang sangat makro, biasanya ada pendahuluan, isi dan kesimpulan, di mana isi akan lebih mikro dan kesimpulan akan sangat mikro. Jadi seperti kerucut yang ada yang mengarah ke bawah. Seperti itulah struktur penulisan kita. Oke, saya rasa cukup untuk video kedua ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.